Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini, kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 179, halaman 27. Al-Baqarah ayat 179. Kita bahas tadinya dulu. Walakum idhar syafawi. Ada mim sukun ya, bertemu dengan fa secara terpisah. Jadi mimnya dibaca jelas di bibir itu. Fil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah, kiso matabi alif, haya mad badal. Ini ada dua qiraah di sini, Pak. Ada dua model bacaan. Ada yang membacanya hayatun, ada yang membacanya hayawatun. Nah, selama dua-duanya bersumber ya, ada sumbernya yang jelas, silakan aja. Tui idgham bigunna, domatain ketemu dengan ya. Jadi membacanya dimasukkan, diidghamkan ke huruf ya dengan mendengung. Ya majais munfasir, karena antara ya dengan uli itu terpisah sebetulnya. Matabi wawu lil alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Al ba man badal la'allakum idhar syafawi tattaqun mad alif lisukun. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Dalam ayat sebelumnya kita sudah sampaikan ya, bahwa secara garis besar ya, hukum dalam Islam ya, dalam arti hukum yang terkait dengan pelanggaran pidana gitu ya. Kalau dalam Islam istilahnya jinayah gitu. Jinayah. Nah, itu secara garis besar itu ada dua gitu. Walaupun terkadang ada yang menyebutnya ada tiga. Pertama adalah hukum qisas, Pak ya. Hukum qisas. Hukum qisas itu adalah hukum yang diterapkan dalam ini ya, dalam tindak kejahatan dengan hukuman yang setimpal. Dengan setimpal. Pertama umpamanya ada yang berkaitan dengan salah satu anggota tubuh, Pak. Atau ada yang berkaitan dengan nyawa. Umpamanya ada orang yang
melukai hidung itu, maka dibalasnya itu dengan cara melukai hidung lagi. Ada yang mematahkan gigi, dibalasnya dengan cara mematahkan gigi lagi. Tapi tentu unsur-unsurnya, syarat-syaratnya harus terpenuhi. Termasuk ketika ada yang membunuh, dibunuh lagi. Nah, cuman syarat-syaratnya harus terpenuhi. Syarat-syarat terpenuhi itu umpamanya si pembunuh itu membunuhnya dengan sengaja, dengan sengaja, apalagi kalau direncanakan, gitu, Pak. Apalagi kalau direncanakan. Kemudian yang kedua, dengan alat yang mematikan, gitu. Dengan alat yang bisa membunuh, itu syaratnya. Kalau syarat-syaratnya itu hilang, maka tidak bisa ditegakkan hukum qisas, Pak. Umpamanya ada orang yang membunuh tapi dia tidak sengaja, tidak niat, tidak punya rencana, tidak sengaja juga, nggak bisa diqisas. Atau membunuh sengaja tapi bukan dengan alat yang mematikan. Dalam arti ada orang yang mati ya, bukan dengan alat yang mematikan, sama kan itu, terbunuh juga. Nah itu nggak bisa ditegakkan hukum qisas itu. Umpamanya yang tidak sengaja itu orang ketika mengendarai motor gitu ya, tiba-tiba ada orang yang keserempet atau tertabrak, itu kan tidak sengaja, tidak punya niat, kemudian mati. Nah, atau dengan alat-alat yang tidak mematikan itu seperti kita sedang main-main melempar orang dengan benda lah, dengan kertas barangkali, atau dengan nasi gitu, Pak, atau dengan uang gitu. Nah kemudian tiba-tiba orangnya itu meninggal. Nah itu nggak bisa ditegakkan hukum qisas. Sama hukum-hukum yang lain pun begitu, Pak. Hukum yang lain pun begitu. Seperti begini, ketika ada orang yang mencuri, apakah semuanya harus dipotong tangan? Tidak, Pak. Tidak semua yang mencuri dipotong tangan. Kalau seandainya kita nih nyimpen motor di halaman Muhajirin, lalu enggak dikunci, kuncinya menggantung di situ, di motornya. Kemudian hilang motornya, dicuri motornya, kemudian pencurinya tertangkap, itu enggak dipotong tangan, Pak. Kenapa enggak dipotong tangan? Salah kita, kenapa? Kuncinya menggantung gitu. Nah disitulah adilnya hukum Islam itu. Jadi orang yang mencuri baru dipotong tangan itu, umpamanya orang yang mencurinya itu dia orang yang mampu, Pak. Kalau orang yang miskin mencuri enggak dipotong tangan juga itu, enggak sampai dipotong tangan. Atau ada orang yang mencuri karena menuntut hak, enggak dipotong tangan itu. Seperti umpamanya begini, ada seorang karyawan mencuri pada majikannya, dikarenakan majikannya belum membayar gajinya, padahal di perjanjian awal gaji itu diberikan setiap tanggal 1. Ini udah 2 bulan nggak dibayar-bayar gitu, itu nggak dipotong tangan itu. Nanti bisa berargumen, saya itu mencuri karena saya belum dibayar gaji, sementara anak saya sakit, perlu makan, perlu biaya sekolah. Nah itu karena dalam Islam itu nyawa itu begitu dihargai, Pak. Dan itu supaya tidak terkesan bahwa hukum Islam itu sadis itu. Jadi untuk ditegakkannya hukum qisas, hukum rajam,
hukum potong tangan, itu melalui proses yang sangat panjang, itu panjang sekali. Itu yang pertama kisos, Pak. Kemudian yang kedua, ada hukum yang namanya ini diat. Diat ini, Pak. Diat itu bisa dilakukan manakala keluarga korban itu memaafkan. Ada orang membunuh dengan sengaja dengan alat yang mematikan. Dia niat, dia rencana dengan alat yang mematikan. Kemudian yang keluarga yang terbunuh itu atau keluarga yang dibunuh itu memaafkan dengan sukarela. Itu nggak ditegakkan hukum qisas itu, karena keluarga korban sudah memaafkan itu, sudah memaafkan. Nah, yang terjadi sekarang itu kan tidak begitu, membunuhnya sengaja, berencana dengan alat yang mematikan. Kemudian keluarga korban pun menuntut untuk ditetapkan hukuman yang sama. Tapi yang dijatuhkan malah dipenjara. Nah, itu yang salah gitu. Kalau dimaafkan mah nggak apa-apa itu, Pak. Cuman Islam menganjurkan membayar diat. Diat itu semacam denda, Pak. Semacam denda. Umpamanya keluarga itu memaafkan, kemudian meminta sejumlah uang lah gitu, Pak, sebagai tanda ini barangkali ya, dia mana teh pangbubungah lah istilahnya itu, Pak, pangbubungah. Itu tidak apa-apa, Pak. Yang membayarnya harus dengan sukarela, yang menerimanya pun harus meringankan itu. Harus meringankan. Nah, itu yang ada dalam surat Al-Baqarah 178 kemarin. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya kan sekarang yang ketiga itu ada yang namanya takjir, Pak. Takjir. Takjir itu sama hukum Islam, tapi itu berdasarkan ijtihad gitu ya. Jadi kalau kisos sama dengan diat, dengan kisos dan diat itu hukum Islam berdasarkan Al-Quran. Kalau takjir itu berdasarkan ijtihad, dan itu pernah dilakukan di zaman sahabat tabi'in. Seperti ini umpamanya, ada orang yang mabuk itu dicambuk 80 kali gitu. Itu takjir itu. Dalam Al-Quran tidak ada. Dalam hadis tidak ada, tapi di zaman Umar bin Khattab itu pernah diterapkan itu takjir itu. Tujuannya untuk mendidik dan membuat efek jera itu. Atau barangkali begini, ada orang yang membunuh sengaja dengan alat yang mematikan, keluarga korban memaafkan keluarga korban itu dengan sukarela. Nah, maka para penegak hukum boleh memenjarakan dia sebagai efek jerak itu, Pak, dan sebagai peringatan juga bagi yang lainnya. Jadi munculnya hukuman penjara itu sebetulnya manakala terpenuhi beberapa syarat. Salah satunya tadi, syaratnya itu keluarga memaafkan, tapi dalam rangka mendidik dan memberikan efek jera itu di penjara. Itu atau dihukum ya. Bagaimana, Pak? Tanya mengenai kisos. Kalau di dalam hukum berzina, ya, pelakunya itu dirajam. Iya. Dan insya Allah setelah orang itu melakoni hukuman rajam, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah. Iya. Dari dosanya yang zina sudah digugurkan oleh Allah. Kemudian yang saya tanyakan, apakah dalam kisos ini seseorang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja seperti tadi, setelah dikisos dia dibunuh,
kemudian apa sudah mendapatkan ampunan yang satu, dan apakah ampunan itu termasuk menghapus dosa-dosa yang lain seperti rajam karena dia sudah bertobat. Yang kedua, kalau dia mengambil tadi dengan niat gitu. Dia seorang yang kaya raya kan membunuh orang mayat kecil. Apakah di sisi Allah juga sudah diampuni dosanya? Kita terima kasih Pak. Orang yang berzina dalam arti zina muhson, Pak. Kan zina itu terbagi dua, ada zina muhson. Zina muhson itu orang yang berzinahnya itu sudah punya pasangan, itu hukumannya rajam itu. Kemudian ada zina ghairu muhson, zina yang masih lajang lah, yang belum punya pasangan, itu hukumannya dijilid ya 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata zaldah, itu 100 kali. Nah itu kan bagi yang berzina muhson kemudian dirajam, itu kan setelah dia dirajam itu dosanya itu hilang gitu ya, diampuni semuanya oleh Allah itu. Sampaikan di zaman Nabi ketika orang yang dirajam itu dicibir ya oleh orang-orang yang hadir pada saat itu, Nabi marah waktu itu kepada yang mencibir itu. Nabi mengatakan begini, seandainya ampunan yang Allah berikan kepada orang ini itu dibagikan untuk masyarakat Madinah, maka masyarakat Madinah itu akan terampuni dosanya semuanya. Itu menunjukkan bahwa orang yang dirajam itu bersih gitu. Nah lalu bagaimana kalau orang yang membunuh dengan sengaja dan alat yang mematikan kemudian dikisos, itu sama diampuni Pak, dosa-dosanya itu diampuni. Bahkan bukan hanya dikisos, ketika keluarganya memaafkan, tapi memaafkannya syaratnya apa? Syaratnya harus dengan kerelaan, bukan karena paksaan, bukan karena ancaman. Nah, beda kan sekarang banyak yang memaafkan gitu. Awalnya keluarganya itu menuntut untuk ditegakkan hukum kisos. 2 bulan kemudian memaafkan. Kenapa memaafkan? Di belakangnya si pembunuh main, mengancam, meneror. Nah itu nggak bisa itu. Jadi memaafkannya harus dengan sukarela. Maka tuh di ayat 178 itu ada kalimat dalika tahfikum mir rabbikum wa rahmah. Nah itu Pak, itu adalah keringanan dari Allah dan juga rahmat dari Allah. Kan asbabun nuzulnya begini nih Pak nih ayat ini. Dulu orang-orang Yahudi itu hanya diberikan satu jalan oleh Allah. Apa? Yang membunuh harus dibunuh lagi, nggak ada jalan lain. Membunuh dengan sengaja dan alat mematikan, hukumannya hanya satu, dikisos. Sebaliknya orang Nasrani ketika mereka membunuh itu jalannya hanya satu, memaafkan. Tidak ada kisos di Nasrani itu. Nah, Allah itu kepada umat Islam itu memadukan dua-duanya. Ada dikisos, ada memaafkan. Nah, itu Pak. 1 kisos, 2 memaafkan. Makanya sering dikatakan Islam itu yang paling moderat itu di situ Pak. Dua-dua hukum yang ada di Yahudi di Nasrani itu terkadang dua-duanya dirangkul oleh umat Islam itu. Tentu harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Jadi kalau sudah dikisos, bahkan kalau dimaafkan oleh keluarganya dengan sukarela, itu sudah dimaafkan Pak oleh Allah itu. Nah, begitu pula kalau seandainya nih, makanya dalam hukuman kisos itu tidak orang yang membunuh itu langsung dikisos Pak. Ada proses panjang, cukup panjang ini karena menyangkut nyawa itu.
Bisa jadi awalnya keluarga itu karena emosi gitu Pak, itu menuntut ditegakkan hukum qisas, kan lagi emosi. Nah, beberapa bulan kemudian keluarga kan kadang ada berpikir Pak, barangkali melihat gitu ya, melihat ada unsur-unsur lain gitu. Pamannya nih, dia itu seorang suami yang punya anak banyak, tanggungan hidupnya berat gitu. Atau dia orang yang soleh, bermanfaat bagi orang banyak. Muncul tuh pertimbangan-pertimbangan dari keluarga terbunuh itu. Kemudian dengan sukarela si keluarga terbunuh itu memaafkan. Nah, itu salah satu kenapa hikmah ada jedah dari dari peristiwa pembunuhan, kemudian ada jeda untuk ditegakkan hukum qisas itu. Hama kayak gini Pak, seperti dalam hal nikah. Kenapa? Dalam hal talak. Kenapa ada talak 1, talak 2, talak 1, talak 2? Itu supaya ketika talak 1 itu suami istri itu mikir gitu Pak, ingin melakukan rujuk gitu. Talak lagi supaya mikir juga nih, mikir bagaimana nasib anak, mikir bagaimana nasib keluarga gitu. Ingin rujuk lagi gitu. Tapi kalau sudah talak 3 ya sudah gitu. Kalau sudah talak 3 itu sudah, dia boleh kembali dengan syarat istrinya harus menikah dulu dengan yang lain. Dan nikahnya jangan main-main, jangan begini, sok kamu nikah dulu dengan yang lain, nanti seminggu cerai kawin deui jeung saya. Nggak bisa. Kalaupun terjadi cerai, cerainya harus karena takdir itu, baru boleh dinikahi lagi. Nah, itu. Jadi salah satu adilnya hukum Islam itu seperti itu, memberikan kesempatan, karena tujuan dari hukum Islam itu menciptakan kemaslahatan Pak, menciptakan kemaslahatan. Nah makanya nih dalam ayat 179 ini nih, tapi tentu nih maaf nih, tentu dalam pelaksanaannya berurutan Pak, berurutan. 1 qisas dulu yang utama itu, kemudian yang kedua baru memaafkan gitu, urutannya seperti itu. Makanya di ayat 179 ini Allah mengatakan begini nih, walakum, wa dan lakum bagi kalian, fi di dalam al qisasi, qisas itu hayatun, ada kehidupan. Nah di sini Allah menyebutkan hayatun dalam bentuk nakirah itu, dalam bentuk umum. Itu menunjukkan banyak sekali kehidupan-kehidupan yang akan muncul gitu jika ditegakkan hukum qisas. Bahkan bukan hanya kehidupan satu orang, tapi menyangkut kehidupan seluruh manusia. Kan di ayat lain mengatakan paka'an nama ahyan nasa jami'a gitu ya. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang menghidupkan satu orang, itu seolah-olah dia sudah menghidupkan seluruh manusia. Nah dalam qisas itu ada kehidupan, dalam arti dengan ditegakkannya hukum qisas itu akan memberikan ini efek kesadaran Mbak, efek kesadaran bagi yang lain Mbak, agar dia itu hati-hati ketika punya niat untuk membunuh gitu. Wah kalau saya membunuh dengan sengaja gitu, kemudian saya ketangkap, berarti saya akan dibunuh lagi di qisas itu. Kan jadi bahan pemikiran itu Pak, yang kemudian akan menimbulkan kesadaran.
Nah, ini memberikan sebuah isyarat bahwa sebetulnya yang utama, Pak, yang utama itu ditegakkan hukum kisos itu. Tetapi kalau dikatakan yang utama ditegakkan hukum kisos, bukan berarti memaafkan itu hilang, bukan. Tapi yang utama itu di kisos. Cuman kalau dimaafkan, ya tidak mengapa gitu. Tidak di kisos kalau dimaafkan. Jadi dan bagi kalian itu dalam kisos ada kehidupan. Dan perlu dicatat bahwa bicara kisos itu bukan hanya berkaitan dengan nyawa, bukan hanya dalam kasus pembunuhan. Dalam kasus yang lain, Pak, yang lebih ringan dari itu ada seperti di Al-Maidah itu ya, di Al-Maidah ayat 45 itu kan, al-anfu bil anfi wal udunu bil uduni wasinna bisinni itu ya. Orang yang melukai hidung dengan sengaja dan dengan alat yang bisa melukai itu ditegakkan kisosnya itu sama, dilukai lagi hidungnya. Orang yang melukai pipi yang kanan begitu, yang kiri begitu. Kalau di Nasrani kan enggak begitu, harus dimaafkan gitu, harus dimaafkan. Nah, Islam itu boleh memaafkan, boleh juga mengkisos. Dan itu dalam rangka preventif, Pak, preventif. Jadi sebelum jatuh kepada menghilangkan nyawa, maka hal-hal yang lebih ringan dari itu, seperti tadi orang yang melukai gigi sampai barangkali retak gitu ya, itu dilukai lagi giginya, itu kisos itu kisos, walaupun tidak sampai meninggal gitu Pak, tidak sampai meninggal, itu kisos. Kita lanjutkan. Jadi dalam kehidupan itu dalam kisos itu terdapat kehidupan bagi kalian. Bahkan kata lakumnya itu disimpan di awal. Ini seperti walillahi alan nasi itu. Hijjul baita atau walillahil masyriq wal maghrib. Nah, ini menunjukkan ini Pak, adanya sebuah keutamaan Pak. Adanya sebuah keutamaan dan nilai-nilai yang agung dalam penegakan hukum kisos itu. Makanya kata lakum disimpan di awal. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang ulul albab. Ulul albab itu orang-orang yang bukan hanya berpikir Pak, tapi orang-orang yang berpikir dan berzikir itu. Bahkan saya sering sampaikan, albab itu merupakan bagian hati yang paling dalam gitu, yang cukup dalam gitu, walaupun bukan yang paling dalam. Makanya sering dimaknai orang yang ulul albab itu bukan hanya sebatas berpikir dan bukan hanya sebatas berzikir, tapi orang yang berpikir dan berzikir. Bahkan kalau dia kaitkan dengan ayat yang lain, yang beramal ya. Berzikir, berpikir, beramal. Nah, itu ulul albab itu Pak. Alladzina yadhkurunallaha dzikir qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Action itu kan Pak, menyangkut praktek itu. Nah, itu yang disebut ulul albab. Nah, kenapa kok di sini yang disebut oleh Allah itu ulul albab? Karena hanya orang-orang yang punya, yang senantiasa berzikir dan berpikir yang akan bisa menangkap pesan agung dari ditegakkannya hukum kisos. Nah, kenapa kok di kita banyak yang menentang hukum kisos itu? Satu, di kita banyak orang yang kemampuan akalnya pendek Pak, tenepi lah, terjangkau gitu Pak.
Kenapa akalnya pendek? Kan tara diajar Islam deh Pak. Erek sampai kepada hukum qisas kumaha tuh. Mengkaji Al-Qur'annya juga tidak tuh Pak. Jangankan hukum qisas, hukum-hukum sholat, zakat, puasa kan tara rapal. Komo hukum qisas kan gitu. Yang kedua, bukan hanya akalnya pendek, tapi hatinya tandus itu Pak. Banyak orang yang pemikirannya barangkali bagus ya, secara intelektual ya bagus, tapi secara hatinya keras, itu nggak bisa juga menerima hukum Islam itu. Hukum Islam itu baru bisa diterima oleh ulul albab, yaitu orang yang hatinya lembut karena senantiasa berzikir, dan juga karena akalnya cerdas, karena senantiasa mentafakuri ayat-ayat Allah. Makanya Allah menyebutkan itu ulul albab. Lub, nah itu lub itu sisi hati yang lebih dalam dari qalb itu Pak, dari qalb. Kalau qalb itu masih bagian luar itu. Tujuannya apa? Ditegakkan hukum qisas itu la'allakum, agar supaya kalian tattaqun, bertakwa, agar senantiasa kalian menjadi orang yang mukmin, yang hati-hati Pak. Yang hati-hati, yang sering digambarkan atau yang pernah digambarkan oleh Rasulullah. Orang yang bertakwa itu kan orang yang hati-hati, bagaikan orang yang berjalan di jalan yang banyak duri gitu Pak. Kan di pilihan mana yang ada durinya tidak diinjakan. Kenapa dia hati-hati? Karena dia takut dampal kakinya tertusuk duri. Nah, orang yang bertakwa pun itu akan hati-hati dengan adanya hukum qisas itu. Ini kalau saya ngomong begini, itu kira-kira gitu orang lain bagaimana gitu. Kalau saya berbuat begini, kira-kira akibatnya bagaimana? Bagaimana kalau akibatnya itu sampai terjadi pertumpahan darah, pembunuhan? Nah itu Pak, itu orang yang bertakwa itu akan berpikir sampai ke situ. Sehingga ketika dia bicara, ketika dia berbuat itu akan hati-hati. Karena begini Pak, di samping kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa, kita pun jangan membuka kesempatan orang lain berbuat dosa kepada kita Pak. Itu yang harus dipikirkan nih. Nah selama ini kan kita itu yang sudah umum menjaga diri dari berbuat dosa. Padahal penting juga kita itu menjaga diri orang lain dari melakukan dosa terhadap kita. Jadi jangan sampai kita itu membuka diri, membuka kesempatan orang lain itu menyakiti kita Pak. Yang dengan menyakiti kita itu dia berdosa. Itu harus ditutup kesempatan itu. Harus ditutup. Walaupun dia yang berdosa, tetapi dia berbuat dosa itu karena kita memancing duluan atau membuat kesempatan duluan untuk dia berbuat dosa. Nah itu nggak boleh juga. Nah itu mudah-mudahan ya ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua, yang dengan begitu kita tahu bahwa dalam Islam itu ada beberapa hukum yang bisa diterapkan dalam kasus tindak pidana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.